otot dalam tubuh kita atau sebagian besar pada hewan-hewan mamalia terbagi menjadi 3 jenis otot. Yang pertama adalah otot lurik atau otot rangka, yang kedua adalah otot polos, dan yang ketiga adalah otot jantung. Ya. Otot lurik kenapa bisa dikatakan otot lurik? Karena otot lurik memang memiliki warna ya, kalau kita perhatikan dengan mikroskop, warna atau spektrum warnanya belang-belang seperti lurik. Pak, lurik sih kayak apa? Ya kalau kalian pernah lihat batik lurik, ya belang-belang kayak gitu. Merah tua, merah muda, merah tua, merah muda. Seperti itu. Karena di otot lurik memang terjadi penumpukan ya, penumpukan. Kalau kita nanti kita bisa belajar lebih detail lagi di SMA. Ya. Karakteristik otot lurik ini adalah yang pertama, otot ini melekat pada rangka. Kita bisa lihat kan ya, otot lurik ini kan menempel pada rangka di tubuh kita. Sebagian besarnya kan otot lurik atau otot rangka. Makanya ya tadi disebut otot rangka karena otot ini melekat pada rangka kita. Mau di tengkorak, mau di leher ya, seperti tadi Bapak sampaikan, kemudian mau di lengan ya, lengan atau bagian gerak atas atau bawah ya, di kaki, di paha, kemudian di punggung juga bisa. Nah, itu adalah otot lurik yang menempel pada rangka. Kemudian karakteristik yang kedua adalah otot ini bergerak secara sadar. Maksudnya sadar Pak? Ya kalau misalkan kita pengen gerakin jari, tangan memutar atau merotasi lengan bawah ya, kemudian menggerakkan lengan atas atau mau mengkontraksikan bicep dan tricep kita, itu semua sadar. Bapak yang mengatur di sini. Tadi Bapak bergerak, Bapak yang mengatur, otak Bapak yang mengatur. Kalian juga bisa coba di rumah menggerakkan kaki, menggerakkan jari ya, secara sadar. Itu adalah kerja dari otot lurik atau otot rangka kita. Bergerak secara sadar. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah otot ini termasuk ke dalam sistem gerak aktif. Jadi tadi udah disampaikan di depan ya, otot rangka atau otot yang menempel pada rangka ini adalah sistem gerak aktif. Jadi rangka itu gak bakal bisa bergerak kalau misalkan gak ada otot. Otot apa? Otot lurik. Ya, jadi kalau misalkan cuman rangka dan otot polos yang dalam tubuh kita seperti lambung ya, usus, itu ya rangka atau tulang-tulang kita tetap nggak bakal bisa bergerak. Jadi yang menggerakkan sistem gerak pasif tadi, menggerakkan rangka tadi adalah otot. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik yang keempat dari otot lurik ini. Oke, tadi kita sudah bahas otot lurik itu menempel pada rangka. Yang kedua, bergerak secara sadar. Yang ketiga, otot rangka atau otot lurik itu termasuk sistem gerak aktif. Karakteristik yang keempat, otot lurik ini memiliki reaksi yang cepat namun juga mudah lelah. Jadi misalkan tadi ya, Bapak mencoba untuk mengkontraksi bicep Bapak, bisa cepat. Bapak pengen mengkontraksi bicep, langsung terkontraksi cepat. Yuk naik. Oke, naik kan ya. Oke, nanti naik. Nah, jadi cepat. Otak Bapak pengen mengkontraksi bicep, langsung bicepnya bergerak cepat. Jadi memang tadi koordinasi saraf yang di otak dengan koordinasi saraf neuron muskuler yang ada di otot bicep Bapak yang tadi ya, Bapak pengen gerakin bicep, itu reaksinya sangat cepat. Karena kita kan nanti belajar saraf dalam tubuh kita tuh emang ada aliran listrik. Jadi secepat itulah ya, secepat itu. Mau otak kemana aja, sarafnya sepersekian detik sudah sampai. Jadi langsung. Tetapi otot bicep Bapak sangat mudah lelah. Jadi oke, cepat gerak, nah, ya gerak cepat, tapi sangat mudah lelah. Jadi mau diangkat berapa, misalkan mau ngangkat beban berapa, terus kemudian baru 20 atau 30 udah capek, udah lelah ya. Jadi otot ini
otot rangka ini atau otot lurik ini cepat bereaksi namun mudah sekali lelah. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan otot polos. Otot polos jelas kalau kalian lihat secara mikroskopis, otot polos ini memiliki warna yang memang polos, ya, nggak lurik-lurik seperti otot lurik rangka atau otot jantung. Otot jantung juga lurik ya, jadi memiliki belang-belang. Namun nanti bedanya antara otot lurik rangka dengan otot jantung adalah jumlah inti sel. Kita balik ke otot polos. Struktur otot polos jelas polos, tidak berlurik-lurik ya, jadi tidak warnanya tidak belang. Kemudian otot polos ini ada di organ dalam manusia atau sebagian besar mamalia. Contoh tadi udah Bapak sampaikan ada di lambung, di usus kita ya, usus besar, usus 12 jari, usus halus. Kemudian ada di mana lagi Pak? Di esofagus. Tahu esofagus? Esofagus ini adalah kerongkongan. Kalau kita belajar sistem pencernaan ya, kita akan belajar sistem pencernaan nanti di semester 2. Esofagus atau kerongkongan, kalau kita makan, kita nelen, nah itu dari pangkal ya, faring kita kemudian turun sampai ke lambung gitu, nanti namanya esofagus atau kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini juga ada otot esofagus ini ada otot. Nah, otot yang menggerakkan peristaltik ya, dimana makanan itu turun, itu karena ada otot di kerongkongan yang bergerak menurunkan makanan sampai ke lambung. Jadi kalau ujuk-ujuk brut gitu ya, langsung bablas enggak. Kita masuk ya ke karakteristik otot polos deh. Yang pertama karakteristik otot polos ada bekerja secara tidak sadar atau bahasa lainnya involunteer. Kalau sadar volunteer, kalau tidak sadar involunteer. Bekerja secara involunteer atau tidak sadar membuat otot polos ini ya kita nggak perlu kan berpikir bagaimana, ayo lambung, bekerjalah kamu lambung, mencerna makanan, menggilas makanan, menghaluskan makanan, ayo lambung, nggak perlu. Otot polos memiliki nama lain otot gelondong. Biasanya sih muncul ada di soal-soal ulangan lah, soal-soal ujian. Misalkan sebutkan karakteristik otot gelondong. Gelondong apa gelondong? Gelondong itu otot polos ya, otot polos. Jadi otot polos ini ya sama karakteristiknya dengan otot gelondong karena cuma beda nama aja. Seperti tadi otot lurik atau otot kerangka, otot gelondong atau otot polos sama aja. Yang perlu kalian pahami adalah karakteristik yang kedua sekarang. Karakteristik yang kedua otot gelondong atau otot polos ini adalah memiliki reaksi yang lamban ya. Jadi otot polos ini reaksinya lamban, gak secepat otot lurik atau otot rangka. Jadi kalau kita pengen lambung kita mencerna makan secara cepat ya nggak bisa. Mereka udah bekerja otomatis, kita nggak bisa atur cepat enggak. Kita nelan makanan, esofagus kita atau kerongkongan kita juga bekerja secara otomatis, nggak bisa kita makan banyak di sini, ayo cepat nggak bisa ya, nggak bisa. Kita nggak bisa atur itu. Jadi bekerja secara lamban nggak cepat. Gitu ya, itu karakteristik dari otot polos. Hanya dua. Ya. Sekarang kita masuk ke otot jantung ya. Ini jantung. Jantung kita ukurannya berapa? Ukurannya sekepal tangan kita. Lupa kalau yang gendut gimana? Bisa orang gendut ya berarti kalau dia ngepal itu ukuran jantung mereka, tapi jantungnya gendut ini ya, gendut berlemak. Jantungnya itu pasti akan diselimuti oleh lemak. Otot jantung dan otot rangka memiliki struktur yang sama. Beda sama otot polos tadi. Kalau otot polos ya polos. Kalau otot jantung dan otot rangka atau tadi yang Bapak sebut otot lurik memiliki struktur yang sama. Otot jantung, otot rangka memiliki struktur yang sama. Apa Pak struktur yang sama Pak? Luriknya ya. Jadi belang-belangnya itu sama. Namun memiliki perbedaan di antara dua otot ini, otot jantung dan otot rangka. Kalau otot jantung ujung selnya itu bercabang dan memiliki inti sel satu. Jadi satu sel otot di jantung ya
itu memiliki inti sel satu, kemudian ujung selnya itu bercabang. Kalau otot lurik yang ada di rangka, satu sel otot itu ujungnya tidak bercabang, namun memiliki inti sel banyak. Jadi inti sel itu di tepi-tepi sel otot. Ya. Otot jantung ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah involunteer. Apa involunteer? Tadi udah jelasin. Involunteer adalah gerak tak sadar atau otomatis. Jadi jantung kita hanya ada dua kemungkinan, bergerak dan berhenti. Berhenti berarti mati ya. Jadi kalau jantung kita sudah tidak bergerak atau berkontraksi, berelaksasi, kita mati, jantung berhenti. Jadi jantung ini bekerja secara tidak sadar, tak perlu digerakkan oleh otak. Terbentuknya jantung. Jadi terbentuknya jantung kapan? Saat masih janin. Jadi saat kita janin, detak jantung sudah bergerak, ya. Detak jantung sudah bergerak, sudah memompa darah di seluruh tubuh kita sampai nanti kita mati, jantung berhenti. Bergerak saat masih janin dan nanti hingga mati. Kemudian jantung ini memiliki karakteristik bergerak secara cepat tapi tidak mudah lelah. Jadi beda ya. Kalau yang pertama tadi otot lurik atau otot rangka bergerak atau bereaksi cepat tapi mudah lelah. Otot polos yang ada di lambung usus dan esofagus itu bergerak secara lamban, tidak mudah lelah. Kalau otot jantung bergerak atau bereaksi secara cepat tetapi tidak mudah lelah. Begitu, itu dua karakteristik otot jantung kita. Ya. Kemudian pembagian cara kerja otot kita ada dua jenis. Yang pertama adalah cara kerja otot secara sinergis dan antagonis. Otot sinergis adalah kumpulan otot. Jadi otot-otot minimal dua otot jenis atau lebih yang bekerja berkontraksi dengan arah yang sama. Jadi pada bareng-bareng berkontraksi. Contohnya saat kita bernafas ya. Bernafas baik itu secara inspirasi atau ekspirasi. Otot-otot antar tulang rusuk dan tulang dada akan bekerja sama secara sinergis, nah makanya sinergis, bekerja sama, berkontraksi bersama, berelaksasi bersama untuk membantu proses kita bernafas. Ini adalah contoh kerja otot sinergis. Cara kerja otot antagonis adalah dua otot atau lebih, baik itu jenis otot yang sama atau berbeda, yang bekerja secara berlawanan. Kalau bekerja secara berlawanan berarti yang satu bisa kontraksi, yang satu bisa relaksasi. Yang satu bisa relaksasi, satunya lagi kontraksi. Jadi bekerja secara berlawanan. Contohnya adalah antara tricep dan bicep. Yuk kita lanjut ya. Pembagian cara kerja otot itu terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah sinergis. Cara kerja otot terdiri dari minimal dua jenis otot yang bekerja satu arah atau secara bersama-sama, mereka berkontraksi bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua adalah cara kerja antagonis. Antagonis tentu kalian pernah dengar ya di film atau di serial cerita ya. Tapi kalau di sistem gerak, cara kerja otot secara antagonis itu adalah cara kerja di mana dua otot minimal atau lebih ya, jenis otot yang bekerja berlawanan. Jadi yang satu berkontraksi, yang satu berelaksasi. Gitu. Ya, ini contoh lain dari gerak sinergis ya, dan antagonis. Coba kalian lihat lengan yang mengangkat beban. Nah, di situ saat beban diangkat, bicep akan mengalami kontraksi. Dengan kontraksi,
Sedangkan tricep yang ada di baliknya akan mengalami relaksasi. Jadi saat beban diangkat, kontraksi pada bicep, ya, ototnya kan memendek jadi kelihatan besar. Tapi kalau untuk yang tricep yang ada di baliknya, itu akan mengalami relaksasi sehingga terlihat lebih kecil atau sebenarnya memanjang dia ya. Dia dipanjangkan gitu. Saat beban diangkat, otot bicep mengalami kontraksi sedangkan otot tricep mengalami relaksasi. Ini yang disebut dengan antagonis ya, gerak antagonis. Nah, kemudian untuk gerak sinergis akan kalian lihat nanti. Nah, ini saat beban diturunkan, otot pronator quadratus dan pronator teres yang ada di lengan bawah ya, itu akan mengalami kontraksi bersamaan. Nah, itu yang kita sebut dengan sinergis. Oh iya, buat yang bingung, untuk pronator ya, otot pronator teres dan pronator quadratus itu ada di lengan bawah ya. Mungkin kalau kalian lihat ya, di antara siku dengan pergelangan tangan. Nah, itu pronator namanya. Ya. Tadi kita sudah bahas kan ya, cara kerja otot ada yang sinergis dan antagonis. Bagaimana kalian paham kontraksi dan relaksasi ya? Tadi Bapak mungkin mohon maaf belum dijelaskan di awal. Kontraksi itu bahasa sederhananya adalah memendek, relaksasi memanjang dan memendek. Jadi kalau misalkan ada otot yang berkontraksi, berarti ototnya itu sedang memendek. Ya, misalkan berkontraksi berarti ototnya memendek, berrelaksasi ototnya memanjang. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah menonton video ini, video pembelajaran tentang topik otot dengan materi besarnya adalah sistem gerak. Untuk kalian yang sudah menonton video ini, langsung saja mengerjakan tugas resum atau meringkas poin-poin penting dari pembahasan yang sudah Bapak berikan terkait otot. Dan jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan kuis tentang otot. Kemudian untuk informasi saja, insya Allah untuk ulangan hariannya akan digantikan dengan kuis-kuis yang sudah kalian kerjakan dari pertemuan pertama kita di materi sistem gerak. Ada kuis tentang tulang dan rangka, kuis tentang persendian, dan kuis tentang otot. Jadi kalau bisa 3 kuis ini kalian sudah mengerjakannya. Baik yang remedi, segera diremedi. Untuk yang sekarang otot, segera dapatkan nilai yang paling bagus, paling tinggi. Ingat, pengerjaan kuis ini hanya 1 kali saja. Kalian harus bisa mendapatkan nilai yang bagus. 3 kuis ini akan dapat rata-rata dan menjadi ulangan harian kalian. Sedangkan untuk tugas resum, ada 3 resum berarti ya. Pertama resum tulang dan rangka, resum tentang persendian, dan sekarang ini, hari ini, resum tentang otot. Setelah itu kalian sudah mengerjakan semua tugas dan kuis, kalian akan berkesempatan untuk mengikuti pembelajaran materi selanjutnya tentang gerak benda. Untuk kalian yang belum mengerjakan tugas meresum dan mengikuti kuis, kalian tidak akan dapat mengikuti kelas gerak benda. Karena saat presensi, nomor kalian tidak akan muncul secara otomatis. Karena kalian belum mengerjakan tugas meresum atau mengikuti kuis sebelum-sebelumnya. Jadi, kalian harus mengerjakan tuntas materi besar sistem gerak ini untuk mengikuti materi selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka video ini. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar, saran-saran bagaimana Bapak membuat video yang lebih menarik dan lebih interaktif lagi. Untuk kalian bisa happy, fun mengikuti pembelajaran IPA secara online. Sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jantung.